Bapak drop di kolom komentar gitu ya. Bapak siapa dan dari mana gitu. Biar kita bisa kenal-kenalan. Siapa tahu kita satu kota, sama-sama ada yang dari Sidoarjonya gitu ya. Wah, ada Pak Suwarno juga nih dari Tangerang. Thank you Pak Suwarno udah join gitu ya. Sudah menyempatkan untuk join belajar bareng Pak Suwarno. Thank you gitu. Boleh, boleh. Wah, di sini ada Pak Rizky dari Jakarta. Salam kenal Pak. Ada yang dari Depok. Wah, dari barat nih rata-rata. Biasanya sampai ada yang dari luar Jawa juga nih, dari Kalimantan biasanya juga ada, biasanya juga dari Papua juga belajar gitu ya. Boleh, boleh. Silakan drop di Bapak-bapak. Oh, ada yang dari Bandung hadir, Budian, Sali Semarang. Wah, Semarang saya juga di Semarang. Nanti kalau di Semarang bisa eh meet up kita ya. Wah, ada Bu Amel juga dari Surabaya asli Solo. Saya juga kadang aslinya Jogja, Bu. Lahirnya doang sih numpang doang gitu ya. eh ada yang dari Samarinda, wah luar biasa. Ada yang dari Makassar juga belajar gitu ya. Ada dari Bandung, banyak juga dari Bandung nih mah. Kalau nanti dari Barat, dari Jakarta, dari Jawa Barat, wah nanti bisa langsung connect sama pembicara kita karena pembicara malam hari ini asalnya dari Jawa Barat. Nah, siapa tahu juga bisa meet up bareng pembicara kita, gitu ya. Thank you Bapak Ibu yang ada Bu Daisy juga. Thank you, hai Bu Daisy gitu ya. Thank you udah join gitu ya. Nah, thank you Bapak Ibu yang udah ngedrop gitu ya. Sambil ngedrop Bapak Ibu di bawah dari mana gitu ya, siapa dan dari mana, saya akan memberikan sedikit gitu ya, sedikit apa namanya hal yang harus kita lakukan sebelum kita memulai webinar malam hari ini. Ya, rules ya, kita sama-sama biar mendapatkan manfaat yang luar biasa nanti dengan pembicara kita malam hari ini. Saya sharing dulu. Yes. Nah, malam hari ini kita benar-benar akan spesifik berbicara tentang employee journey. Gimana sih create employee journey atau experience di tempat kita, memberikan experience employee journey di tempat kita itu gimana sih untuk drive engagement. Kadang ada yang waktu pendampingan gitu ya, kami waktu pendampingan atau Bu Lili waktu pendampingan biasanya ada yang tanya, ini kok baru masuk udah keluar gitu ya. Jangan-jangan engagementnya kurang nih. Wah, nanti bisa kita bahas juga di sini. Performance juga bisa nanti kita akan utik-utik di situ kenapa sih karyawan kita kok eh, belakangan ini mulai turun performanya padahal 2 tahun belakangan bagus banget tapi di tahun-tahun ini kok mulai turun dan bagaimana meningkatkan retention karyawan. Tapi sebelum kita bahas detail terkait di sini, boleh saya sampaikan dulu rules kita malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kami harapkan kita semua fokus di sini, gitu ya. Fokus menyimak. Kalau perlu nanti bawa catatan, silahkan bawa catatan dulu sebelum masuk di dalam sesinya. Karena nanti siapa tahu kita sedikit tertinggal, nggak fokus, terus kehilangan momentum untuk dapat insight dari pembicara kita, Mama Lili. Nah, saya manggilnya Mama, gitu ya. Rembutan Mama, gitu. Nah, terus kemudian harapannya kami juga kita bisa aktif, gitu ya. Aktif untuk bertanya di kolom komentar. Jika Bapak Ibu ada yang merasa, ini kok saya nggak paham nih, langsung aja tulis di kolom komentar, nanti juga akan dibantu sama teman-teman di Sinergia untuk collect pertanyaan-pertanyaan itu dan kita bisa diskusi di situ lebih detail dengan apa yang teman-teman masih bingungkan. Kemudian, nah ini harapannya ya, kalau Bapak Ibu memungkinkan gitu ya, memungkinkan boleh dinyalakan kameranya biar kami tahu kalau ada yang senyum manis gitu, kalau ada masih ngerasa kebingungan, nanti kita bisa colek-colek ke Bapak Ibu. Ada yang bingung apa nih Pak? Ada yang mau ditanyakan langsung kah? Nah, itu kita juga bisa. Makanya apakah apabila Bapak memungkinkan, Bapak Ibu memungkinkan, boleh dinyalakan kameranya supaya kita juga bisa berinteraksi secara langsung. Nah, kemudian di sini ada respect others gitu ya. Jadi gunakan bahasa-bahasa yang sopan, tidak menyakiti satu sama lain karena di sini kita saling belajar, saling mendapatkan insight. Semoga kita semua dapat manfaat dari webinar malam hari ini. Nah, malam hari ini kita berbicara apa aja sih, Bapak Ibu? Kita akan berbicara tentang recognize key employee touch point. Apa sih poin-poin dari employee itu sendiri? Kemudian kita juga akan belajar tentang learn at stake of the employee journey gitu ya. Kemudian yang ketiga kita juga akan belajar tentang understand what employee journey means.
Kemudian yang keempat, kita akan berbicara tentang identify opportunities to improve employee experience. Wah, itu luar biasa. 4 poin yang luar biasa yang kita akan bedah malam hari ini tentang employee journey. Masih penasaran ini seperti apa bedah 4 poin ini gitu ya. Tapi sebelum masuk ke sana, saya akan ajak Bapak Ibu untuk polling dulu supaya kita tahu nih sebenarnya kebutuhan atau pengetahuan Bapak Ibu tentang terkait employee journey sejauh apa. Jadi nanti kita bisa berbicara belajar lebih maksimal lagi. So, saya izin untuk ngasih polling, memberikan polling ke Bapak Ibu ya. Izin saya akan polling dulu. Semoga kelihatan. Sudah nampak Bapak Ibu pollingnya? Kalau sudah nampak Bapak Ibu bisa langsung isi gitu ya. Kapan nih Bapak Ibu dengar tentang employee journey? Apakah baru nih malam hari ini baru saya dengar itu employee journey apa gitu ya. Atau bahkan udah baru di tahun ini gitu ya. Atau sudah setahun yang lalu atau beberapa tahun yang lalu gitu. Silahkan sama apa sih yang di kepala kita tentang employee journey gitu. Silahkan Bapak Ibu diisi dijawab, ada esainya, ada pilihannya. Kita tunggu gitu ya. Kita tunggu sampai kurang lebih 50% lebih ya atau 70% kita tunggu nih gitu ya tentang pengisian ini gitu. Silakan Bapak Ibu, baru 12 orang dari 55 peserta. Mangga. Yang belum isi boleh diisi. Kita tunggu pengisiannya 2 menit dari sekarang. Silahkan diisi. Oh, saya mau nyapa-nyapa dulu nih. Ini juga ada mama saya yang lain. Ada Mama Bianti. Halo. Baru sadar. Ada Pak Siswandi. Hai Pak. Ada Pak Zainal Abidin. Malam Pak. Mama saya banyak di sini nih. Ada Mama Amel gitu. Bu Amel maksudnya. Gitu. Hai Pak Muri, thank you udah open cam juga. Lagi di pantai nih, santai banget. Boleh dong ngajakin. Mau juga saya ke pantai nih. Oke. Thank you Bapak Ibu yang sudah mengisi. Boleh kita tunggu teman-teman baru 28 peserta yang mengisi polling. Gitu. Ini dari pengisian polling ini 40% baru tahu hari ini tentang employee journey. Wah, ini luar biasa. Dari 30 orang berarti setengahnya itu baru tahu nih malam hari ini tentang employee journey. Wah, pas banget hadir malam hari ini. Kita akan berbicara tentang employee journey gitu ya. Yang lainnya sudah baru ada yang baru tahu tahun ini sekitar 8 orang. 25%. Oke. Udah yang sudah tahu cukup lama ada sekitar 31%. Oke. Ayo teman-teman, baru setengah ini. Silakan kita tunggu pollingnya. Eh yang belum isi kita tunggu sampai sekitar 60-an% ya. Boleh langsung ini gitu. Cuman 2 pertanyaan kok. Harusnya ya nggak sampai 1 menit isinya. Boleh, boleh. Kita tunggu 1 menit lagi bagi teman-teman yang belum ngisi, silakan diisi pollingnya gitu. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu sampai kurang lebih 65-70% orang yang akan mengisi. Kita tunggu dulu sebentar. Wah, udah 60%. Kita tunggu beberapa orang lagi yang mengisi polling. 61%. Let's go. Kita tunggu 1 menit lagi. Ini karena biasanya ini yang jadi isu juga waktu kita melakukan pendampingan, waktu kita juga webinar-webinar, ini banyak banget pertanyaan terkait employee journey. Bahkan kadang-kadang waktu interview pun ada yang tanya kandidatnya. Saya kalau di sini
journey-nya seperti apa ya Pak nanti? Wah, itu kan pertanyaan sulit kalau kita belum punya nih, belum punya journey yang kita siapkan di organisasi. Nah, malam hari ini kita akan belajar banget sama narasumber kita malam hari ini. Oke, ini sudah 65%. Oke, kita akhiri ya Bapak Ibu, sudah sekitar 2 menit lebih. Kita akhiri pollingnya. Thank you Bapak Ibu. Oh, dan 68%. Thank you. Yang mau ngisi-ngisi juga lanjut masih boleh ya. Nah, thank you yang udah ngisi. Kita udah 68%, 41 orang dari 60 peserta yang hadir. Saya akhiri, kemudian saya bagikan hasilnya. Gitu. Semoga kelihatan. Sudah terlihat ya di sini Bapak Ibu hasilnya. Nah, dari polling ini kita lihat bahwa 39% itu baru tahu nih atau baru dengar tentang employee journey malam hari ini gitu. Kemudian 24% itu dia teman-teman sudah tahu mungkin di tahun ini gitu ya. Kemudian sudah lama banget itu ada sekitar 37%. Nah, oke lah ya. Cukup. Nanti bisa refreshment kita di sini. So, thank you Bapak Ibu yang sudah ngisi polling. Nanti detail dari isiannya, nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, kalau saya yang menjelaskan itu kok kurang pas gitu ya. Saya langsung undang atau siapa-siapa dulu pemateri kita malam hari ini. Mama Lili, hai Ma. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam. Mama Lili posisi di mana sekarang? Posisi di Oslo. Oslo, Solo. Gitu ya. Dibalik-balik biasanya. Oslo, Solo. Ada kegiatan apa di sana, Mah? Ada ya kegiatan kantor sebenarnya besok pagi. Wah, ini loh. Luar biasa. Ada kegiatan kantor besok pagi, malamnya masih berkesempatan memberikan insight kepada teman-teman ini loh. Pemanfaatan waktu yang luar biasa ini, Mama. Boleh, boleh, Mah. Silakan, Mah. Langsung disapa-sapa atau memperkenalkan diri dulu. Mama juga boleh. Silakan, Oke, Mama Lili. Silakan. oke, thank you Wisnu. Selamat malam semuanya. Di sini ada cukup banyak yang sudah agak mengenal namanya. Yang pasti Queen Mother Amelia Hirawan, Bu Bianti, Bu Gyokni, sangat familiar. Halo. Kemudian juga ada Daisy. Ya ada apa, cukup banyak, yang aku kenal juga ya, Mas, Izam kalau yang kemarin kita ketemu baru weekend kemarin ya. Nah aku nggak tahu nih Mbak Dewi Erawati, aku familiar namanya cuman mungkin orang yang berbeda atau orang yang sama nanti kita lihat, sama apa enggak ya. Oke, saya sendiri, sekarang masih aktif di salah satu bank bank asing dan kebetulan kayaknya ada rekan saya juga di sini, Emma ya. Terima kasih Emma untuk bisa join ya. Jadi sebagai HR Services and Industrial Relation, eh, kalau di bank ini saya baru 3 tahun, tapi sebelumnya sudah 26 tahun di bank sebelumnya dan juga pernah jadi HR juga jadi HR juga. Starting point di banking itu saya mulai dari teller sih. Jadi perjalanannya memang di banking pernah di front line juga, pernah di back office dan terakhir tuh ke HR sama GA sama HR. Dan di bank sekarang masih tetap jadi HR juga. HR juga mulai dari generalis sampai ke spesialis, mulai dari policy governance, kemudian juga HR services, kemudian juga HRIS, industrial relation, learning development, HRBP, udah cukup pernah mencoba untuk di situ. Ya. Oke, mungkin langsung aja ya ke poinnya ya. Oke, materinya. Jadi mungkin bukan belajar ya, ini makanya kita sharing ya. Sharing, apalagi udah 30 sekian persen tuh udah pernah dengar juga yang namanya employee journey. Jadi boleh juga ya nanti melengkapi atau memperkaya diskusi kita hari ini gitu kan. Jadi kemarin tuh sebenarnya materi ini diminta sama teman-teman dari Sinergia tuh dari obrolan sih sebenarnya ya. Dari obrolan kemudian
ngomongin akhirnya sampai ke si employee journey dan diskusinya cukup menarik. Eh, Employee journey itu apa sih Bu gitu kan? Ya akhirnya kita sharing-sharing apa yang pernah saya alamin juga dan apa yang saya pernah baca juga. Kenapa sih jadi penting gitu kan yang namanya si employee journey gitu kan? Jadi cara berpikirnya sekarang itu kan mesti udah bukan lagi antara apa karyawan dengan perusahaan, tapi juga kita melihat bisa menduplikat ya istilahnya bisa 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 bukan hanya menduplikat tapi bisa mengadop juga apa yang terjadi di orang sales atau di orang marketing. Bagaimana mereka memperlakukan si customer itu untuk mereka beli produk dan engage sama sama kita. Nah, sebenarnya kan employee juga kalau untuk orang HR juga sebagai internal customer kan, stakeholder yang intinya juga musti di company itu kan mesti invest karena kenapa? Karena dia adalah asetnya si perusahaannya. Jadi dilihat bahwa yang namanya si perjalanan dia masuk ke perusahaan sampai mulai dari pertama kali mengenal sampai dengan terakhir dia di keluar dari perusahaan itu merupakan journey-nya mereka. Pasti yang namanya namanya apa namanya employee atau namanya kandidat memilih satu satu perusahaan itu kan bukan hanya memilih ya udah kita pilih karena sekarang itu kan pilihannya juga banyak jadi bukan hanya kita saja yang membutuhkan employee tapi kita bersaing dengan dengan yang lain apalagi yang namanya sekarang generasinya juga sudah berubah gitu kan orang bisa memilih orang punya bisa preferensi apalagi juga mereka juga punya yang namanya purpose of life mereka punya makanya kenapa yang namanya journey itu sangat employee journey itu sangat dibutuhkan sangat penting dan kemudian juga bukan hanya ngomongin satisfaction ya tapi juga experience-nya dia mulai dari mengenal sampai dengan berakhir pun itu akan menjadi apa satu menjadi iklan mulut ke mulut dan juga akan membuat mereka komit untuk tetap perform di perusahaan dan juga mungkin akan menjadi apa? Akan menjadi iklan atau mereferensikan orang-orang yang baik di luar yang memang bisa perform itu untuk bisa join ke perusahaannya kita. Mungkin bisa slide berikutnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat bahwa kenapa employee journey itu penting ya, intinya kita mau mau coba memberikan dari setiap journey-nya dari kandidat sampai dengan employee itu untuk bisa memberikan apa? Employee experience. Jadi kalau saya bilang biasanya dari mulai attract sampai dengan dia keluar ya. Mungkin di slide berikutnya itu kita bisa ngelihat lebih detail ya. Sebenarnya ada bagian mana sih yang kita bisa improve di dalam employee journey ini sehingga membuat mereka itu paling tidak perusahaan kita tuh dilirik gitu kan. Itu aja dulu kalau misalkan mereka dari si kandidat. Di slide berikutnya, Wesno, ya. Jadi tadi saya bilang dari mulai attract bagaimana orang bisa mau apply ya ke kita, kemudian sampai dengan di proses rekrutmennya, kemudian pada saat mereka onboarding, kemudian juga pada saat mereka udah join, hire, dan kemudian juga dia berkembang atau juga memberikan kontribusi sama perusahaan dan yang sampai menimbulkan dia itu engage dan akhirnya juga menjadi suatu hal yang uh, menempel ke perusahaan sampai dengan dia mungkin pensiun ataupun mungkin dia punya perjalanan lain. Ini adalah suatu hal yang memang kita harus melihat bahwa kalau tadi dilihat bahwa we have to recognize key employee touch point. Sebenarnya touch point mana sih yang untuk dari prosesnya kita untuk mulai mengattract sampai orang itu keluar mana sih yang kita bisa improve better dari prosesnya dan kemudian juga sebenarnya di sini kita juga akan melihat bahwa kita mau mencoba understand ya
coba untuk coba mengerti bagaimana employee journey itu sangat bermanfaat untuk si kandidat ataupun untuk si employee tersebut. Biasanya kalau yang namanya employee journey itu, biasanya ada 3 besaran lah ya, yang saya selalu melihat bahwa kaitan sama teknologi, ngomongin physical juga ya, physical, workplace, sama culture juga di dalam perusahaan. Dan itu juga akan berpengaruh sekali di dalam yang namanya employee, journey. Jadi biasanya kalau saya yang ingat itu di Sinergia selalu ada ngomongin 3 kunci sukses gitu kan. 3 kunci sukses leader. Ngomongin mindset gitu kan. Which is mindset itu adalah mindset leader untuk bisa menginternalisasi culture di organisasinya, yang kemudian juga leadersnya sendiri yang bisa menjadi role model, dan kemudian sistem. Jadi sistem itu adalah bagaimana caranya organisasi menciptakan satu environment yang dapat membuat karyawan itu untuk bisa produktif. Ya. Jadi kalau mau dibilang, saya pernah baca juga bahwa proses proses apa ya, proses evolusi yang namanya sekarang kok jadi employee experience itu menjadi penting. Awalnya memang yang namanya HR kalau misalkan untuk terkait sama employee, berpikirnya hanya ngomongin utility. Utility itu adalah, ya udah yang penting dia kerja, siapin alat kerjanya, kemudian sarananya, ya kan? Ya udah, itu udah cukup gitu kan. Dan kemudian berkembang dengan adanya uh, perubahan generasi, kemudian demand juga menjadi tinggi, kemudian teknologi informasi juga menjadi lebih baik sehingga orang bisa membandingkan dengan yang lain, dan kemudian juga meningkat tingkat demand-nya dari seorang employee ataupun kandidat, sehingga uh, evolusi itu berkembang walaupun evolusinya nggak langsung ke employee experience gitu kan. Mulai dari utility, biasanya HR itu, oh kalau gitu berarti kalau misalkan dilihat mungkin ada yang membuat orang burn out itu di prosesnya gitu kan. Jadi ada di evolusi masuk, HR itu memikirkan bahwa gimana karyawan itu bisa produktif dengan caranya melakukan improvement atau optimalisasi dari prosesnya. Kemudian setelah itu bergulir dan kemudian akhirnya yang namanya improvement ataupun continuous improvement itu menjadi satu culture ataupun nempel di organisasi, dan itu bergulir begitu saja sehingga membentuk jadi mindset. Orang mulai lagi berpikir untuk ngomongin engagement. Biasanya kan pasti di teman-teman ada beberapa juga yang di sini mungkin ada juga kan, setiap tahunnya ada yang namanya engagement survey. Kemudian kita fokus mana yang mau diperbaiki. Walaupun mungkin diperbaiki itu hanya kayak itu ya, kayak suntikan sementara. Oh, yang ini yang kita perbaikin gitu kan. Kayak adrenaline shoot aja gitu kan, untuk bisa killing yang masalahnya di mana. Setelah itu, ya udah gitu kan, mulai lagi disurvei lagi, terus bergulir terus. Tapi kalau mau dibilang bagaimana bisa membuat orang itu tetap stay di organisasinya gitu kan. Meningkatlah yang namanya employee experience tadi. Jadi bicara teknologi biasanya availability, apalagi sekarang arahnya kan teknologi itu udah nggak bisa ditawar lah ya gitu kan. Kemudian juga fokus untuk bisa meningkatkan produktivitas dari si perusahaan. Bicara physical environment juga banyak orang yang sudah mulai menerapkan, eh, pasti teman-teman di sini juga mungkin bisa juga drop di kolom chat ya, yang juga sudah menerapkan ya hot desk gitu kan, bisa di mana aja ataupun bisa juga fleksi fleksi working arrangement gitu kan. Itu pun eh, itu merupakan satu satu employee experience ya, bagi si si karyawan gitu kan. Nah, kalau bicara ngomongin journey, sebenarnya kalau di slide berikutnya
Kita bedanya apa sih? Kan sebenarnya kan kalau nggak salah ya ini sama juga ya kayak employee life cycle ya. Apa bedanya sampai employee journey gitu kan? Mama, Ya, ini sebelum masuk ke slide selanjutnya, ini saya mau sedikit menekankan tadi. Berarti kalau nanti ini melakukan employee journey di organisasi, ini kan nggak bisa di area HR aja, tapi all leader harus punya mindset yang sama terkait employee journey ini, Kak. Betul ya? memang bukan semua hanya leaders, tapi juga semua stakeholder yang ada di organisasi yang berkontribusi Hmm. terhadap organisasi itu juga punya kontribusi terkait sama employee journey gitu. Ya, nanti mungkin saya bisa cerita lebih detail ya, karena kalau kita Oke. ngomongin ini nih dari attract sampai offboarding ya, itu bisa sampai subuh kalau belum selesai. Tapi nanti Oke, saya oke. akan kutip salah satu, saya akan Mm, kutip mm, salah satu. Nanti di belakang sih ada. Nanti kita bisa diskusi ya. Jadi nggak satu arah juga. Kalau misalkan memang mau tanya, mm. bisa langsung drop di kolom chat. Kemudian mau menanggapi pun boleh loh. Karena kan kita Yes. ini sifatnya sharing. Saya nggak ngajarin. Ini bukan kuliah gitu kan. Yes. Gitu. Iya, Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya, silahkan ya, langsung nanti raise hand, raise hand atau drop di kolom komentar, gitu ya. Nanti kita bisa sharing-sharing di sini. Tapi saya sedikit ini, mah, karena saya akan sedikit ini ya, bukan ini ya, bukan wrap up, tapi lebih ke tadi Mama pakai konsepnya 3 kunci sukses pengelolaan SDM. Wah, tadi kan ada mindset, sistem, leadership, gitu. Jadi dari semua poin itu, hal yang perlu dilakukan berarti adalah menyamakan mindset dulu terkait employee journey itu penting ya, Maya. Untuk Betul. memulai ini ya. Betul. Jadi nggak bisa sendiri juga gitu kan. Organisasi memang Hmm. mesti stakeholder gitu kan. Semua ada. Contohnya ada yang paling apa? Wisnu hilang. Yang paling contoh salah satu lah ya. Ngomongin apa? Availability teknologi lah gitu kan. Ini biasanya muncul tuh di apa? Di engagement survey itu komplain mengenai apa? Mengenai kecepatan internet ataupun wifi kayak gitu kan biasanya muncul. Itu kan ngomongin experience-nya organisasi kan. Dibilang mesti cepat, mesti apa, sangat in touch sama customer, tapi bicara teknologi nggak tersupport gitu kan. Nah, berarti kan mesti mesti isu ini kan tetap mesti kerjasama sama IT kan. Sebenarnya apa yang mesti di-address? Apakah memang nggak cukup bandwidth-nya? Apakah memang eh, eh, ada yang misalkan memang mau mesti diakses dalam processing di apa di jaringannya ada yang memang cukup besar atau seperti apa? Jadi nggak bisa sendiri juga gitu kan? Gitu, gitu. Oke, thank you, Ma. Lanjut ke slide selanjutnya, Mama. Oke, Oke. jadi kalau misalkan bicara tadi kan si employee journey gitu kan. Apa bedanya sih sama juga kan employee life cycle? Ya memang bahasanya mungkin yang lebih baru, lebih kekinian. Tapi kalau ngomongin employee journey, biasanya bukan ngomongin hanya proses gitu kan. Nah, kebiasaan orang, ya ini perjalanan saya kan jadi HR dari mulai dari nol, dari nggak ngerti gitu kan, sampai agak segitu tahu sampai tahu lah gitu kan sampai akhirnya bisa sharing dengan pengalaman. Biasanya kalau ngomongin employee life cycle, mindsetnya tuh lebih ke arah yaitu HR proses lah ya, rekrutmen mesti kayak gimana, policy kayak gimana, formulirnya mau kayak gimana gitu kan. Yang penting proses di internal terpenuhi gitu kan. Tapi kalau ngomongin employee journey udah ngomongin experience-nya orang gitu kan. Experience-nya orang pada saat pertama kali ngebuka website aja, nyari websitenya juga untuk karir aja itu udah ngomongin si employee journey dan employee experience gitu kan. Dan kemudian juga kalau ngomongin employee life cycle lebih ke arah organisasi perspektif. Jadi organisasi bisanya apa, bikin apa, ya udah kasih. Tapi kalau udah ngomongin bicara employee journey, bicara organisasi perspektif itu akan mencoba untuk melibatkan yang namanya employee perspektif dan mempunyai irisan dan itu yang biasanya dijadikan di approach dan apa di improve sehingga
meningkatkan apa? Employee experience-nya si karyawan. Dan kemudian kalau employee life cycle cuman yang tadi dibilang, ya udah yang pasti kayak checklist ya. Oh ya, sudah onboarding checklist. Udah tes checklist gitu kan. Tapi kalau udah ngomongin employee journey itu ngomongin apa? Ngomongin how it feels pada saat melakukan tes, pada saat melakukan interview, pada saat melakukan masuk ke website. Nah, bicara policy juga bicara policy bukan hanya policy kalau life cycle ya udah policy. Kalau employee journey udah mulai melihat bahwa sebenarnya bukan ngomongin emotion policy itu mesti dikaitkan dengan emotion, tapi lebih melihat sebenarnya yang dibutuhkan policy saat ini tuh masih masih cocok nggak dengan apa? Dengan demografi organisasi yang ada saat ini. Sehingga apa yang menjadikan policy mungkin juga bisa membuat karyawan itu lebih happy atau lebih terdukung atau lebih lebih apa dipermudah gitu kan atau lebih jelas gitu kan itu sangat sangat membuat apa sangat coba melibatkan bukan hanya ngomongin proses tapi ngomongin juga apa yang bisa diimprove di experience-nya karena ngomongin antar stakeholder pun ngomongin policy, ngomongin proses, itu udah ngomongin bagaimana caranya kita bisa men-serve orang lain atau stakeholder lain yang yang apa? Yang lebih baik gitu kan. Bukan hanya melihat dari sisinya kita saja, kacamata kitanya saja. Kalau employee life cycle, kalau bikin engagement ya udah cuman activity, checklist, 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 checklist. Tapi kalau ngomongin employee journey, bicara ngomongin engagement activity, itu udah ngomongin bagaimana caranya untuk meningkatkan yang namanya si experience tadi. Jadi kalau dikasih contoh life cycle mungkin cuma ngomongnya ya pokoknya ada orientation day selesai dong ya. Udah kenal organisasinya seperti apa. Tapi kalau udah ngomongin employee journey, orang itu masuk merasa di welcome. Mulai dari pertama kali mungkin terima emailnya atau menginjakan kakinya atau mungkin berinteraksi di lift, itu semua merupakan apa? Merupakan journey, employee journey, gitu. Ya, jadi itu perbedaan employee life cycle versus employee journey. Saya mau pause dulu. Mungkin ada yang mau bertanya atau mungkin ada yang mau apa menanggapi. Silakan Bapak Silakan Ibu. loh. Bapak Saya Ibu akan akan mungkin akan senang. sambil menunggu Bapak Ibu. Oh, ada nih Pak Muri. Silakan Pak kalau open mic boleh langsung. Yes. Oke, selamat malam Mas Wisnu, Mama Lili. Terima kasih atas Ya, kesempatannya. oh ikut manggil Mama Wisnu. Ya, saya ngikutin Mas Wisnu aja. Oke, Maaf ya, silakan Mas saya nggak Muri. bisa on cam karena kondisi apa jalur internetnya ya, Kak. Ya, ya nggak apa-apa. Satu hal yang mau saya sedikit garis bawahi ya, berarti kalau kalau kita bicara tentang employee journey itu sebetulnya lebih dari sisi employee-nya ya. Kalau sisi employee life cycle itu lebih kepada proses how to-nya dia di sebuah perusahaan, Ya, tapi kalau employee journey lebih kepada how to employee to apa growth ya di satu perusahaan ya. Betul nggak ya betul, seperti itu? betul, betul seperti itu. Dan bagaimana dia merasakan satu satu experience ya dalam proses dari satu proses ke proses yang berikutnya, gitu. Ini berarti si perusahaan harus bisa menerima. Jadi gini, kalau dari Hmm, employee journey itu kan berarti kan secara subjektif dari sisi karyawan ya kan? Betul betul. ya? Nah, artinya Mungkin ketika bisa jadi, dalam oke, suatu sistemnya suatu perusahaan itu kan belum tentu satu sistem yang perfect. Artinya mungkin dari satu perusahaan ada sistem yang sedikit membuat si karyawan tidak nyaman karena dengan pengalaman pribadinya gitu. oke. Jadi Mungkin harus gini, harus terima masukan kan kalau itu kan oke. nantinya. Intinya poinnya kan gini. Sebenarnya kan kita mau mau meningkatkan yang namanya si aset perusahaan itu yang namanya karyawan-karyawannya kita untuk bisa stay di organisasi bukan itu dulu statementnya sama dulu nggak Mas Muri? Ya, betul. Karena kita kan Betul. juga ingin punya Oke, karyawan yang lifetime-nya oke. long lifetime ya. Ya, Gitu. oke. Nah, Nanti. saat ini kan tadi saya juga pernah bilang di depan kalau yang namanya organization perspektif itu harus ketemu dengan employee perspektif. Dalam arti ada irisan.
bukan berarti semua juga diikutin ya. Tinggal melihat bahwa dari demografi yang ada di organisasi itu seperti apa. Karena kan yang namanya demografi, yang namanya performance itu kan semua berbeda ya. Betul kan ya? Betul betul. Dan Betul. pasti kan di diiriskan lagi dengan visi misi perusahaan dan target Betul. company kan. Nah, Betul. lainnya ke Nah, situ ya ya, berarti ya. ya, Betul ya. lainnya harus lain ke situ. Oke Pertama oke kali ya oke. visi misinya mesti tetap bicara culture juga mesti tetap apa diperhatikan gitu kan. Kayak Oke gitu. oke. Ya. Ya, semoga Berarti saya menjawab masih ya. connect gitu. Oke. Oke. Boleh nanya Bu dulu. Halo, Silakan. Silakan, Siapa? Pak salam Andri. kenal Bu Lili. Saya Andri. Eh, ya, menarik mengenai life cycle dan experience ya. Tapi saya kira persepsi saya lebih ke arah sangat personal dan subjektif ya. Di sisi yang lain, ya karyawan sangat diverse gitu ya. Nah, bagaimana supaya ya kurang lebih sama seperti pertanyaan Pak Muri tadi ya. Tantangan kita dari sisi perusahaan gitu ya menghadapi eh, eh, diverse di sisi karyawan, kemudian experience yang sangat personal gitu ya. Seperti apa kira-kira Bu ya? Apakah Oke. kita harus punya banyak wajah atau seperti apa ya? Oke. Kita nanti mungkin saya kasih contoh pada saat proses di satu ya, di attract sampai dengan onboarding ya. Jadi biar kebayang. Bisa nggak Mas Andri? Boleh, boleh silakan Bu. Oke. Ya. Ya, apa, sangat wajar pertanyaannya bahwa kita memang mesti ikutin semua maunya si employee, ya nggak gitu juga, gitu kan. Nanti kita coba lihat di proses yang, apa yang saya kasih contoh di belakangnya, gitu kan. Nah, sebenarnya di slide berikutnya kita tadi sebenarnya sama juga mau menanyakan bahwa setelah bagaimana employee journey itu akan menginfluence, berikutnya, gitu kan. Sebenarnya dengan employee journey ini bisa meningkatkan yang namanya apa? Bisa fokus kepada employee experience gitu kan. Intinya bisa menjadi suatu hal yang cukup baik untuk di organisasi dan juga meningkat yang tadi level engagement-nya tadi ya. Nah, teman-teman nanti mungkin nggak karena tadi udah dibuka juga untuk diskusinya, nanti kita skip dulu ke slide berikutnya ya, Wisnu ya. Halo Wisnu. Ini mah, ya benar. Ya, di slide berikutnya lagi aja. Oh, let's Sekarang berikutnya lagi ngomongin ini. structure journey mapping, ngomongin bukan yang ini sebelumnya kan ada ya satu slide sebelumnya Oh, sebelumnya, sorry. yang mapping tadi. Oh, ini. Satu lagi, dua slide. Bukan ke belakang ya. Mapping. Ini kan buat employee journey. Satu lagi setelah ini. Satu lagi. Oh, Satu ini. lagi. Oh, oke. Satu lagi. Satu lagi. Oke. Tadi kan kalau mau dibicara sebenarnya pada saat kita sudah punya irisan, kita bisa mencoba untuk memapping journey-nya kita. Touch point mana sih yang kita mau handle ya. Balik lagi bukan mempersonalize satu-satu apa satu-satu yang tadi yang pertanyaan Pak Andri itu bahwa kita harus menyikapi setiap employee itu mesti di address ya. Nggak gitu juga karena kan kalau bicara kita mau menyelesaikan satu satu improvement atau meningkatkan satu improvement pasti ngomonginnya Pareto ya 80% mana yang memang kita bisa kita perbaikin dan bukan harus satu satu persatu itu di di address gitu kan. Nah, bicara mapping journey dari setiap mapping journey, kita harus mencoba untuk nge-tracking gitu kan. Touch point mana sih yang harus kita optimalkan dan pain point employee itu bagaimana sih? Dan kemudian
jangan sampai ada yang namanya touch point dari journey-nya si employee itu ada yang nggak konsisten atau yang tidak termonitor. Contohnya, kayak tadi Wisnu kan sempat tanya juga, oh berarti dari leaders ataupun dari unit lain juga mesti tahu dong ya apa yang menjadi touch point yang namanya employee journey yang memang kita mau meningkatkan employee experience tadi. Ya sangat 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 memang harus konsisten. Jadi bicara yang tadi misalkan dari mulai onboarding ya semua manajer mesti tahu bagaimana membuat welcome si karyawannya. Kemudian email pun juga mesti clear bagaimana untuk menstandarisasinya. Dan kemudian juga yang namanya si employee journey juga mencoba untuk mengadres pain point-nya dan mengidentifikasi isu-isu yang ada di lapangan. Sehingga yang namanya kandidat atau employee complaint itu kita bisa lihat sebenarnya ada nggak sih yang kita bisa perbaiki gitu. Dan kemudian juga yang bicara ngomongin tim alignment antara experience dari si kandidat sama si employee sendiri, benar-benar itu semua mesti tersosialisasi dengan baik. Jadi antar departemen juga tidak mencoba untuk berdiri sendiri-sendiri untuk silo untuk bisa punya apa ya? Punya ketentuan atau misalkan punya proses yang tidak seragam ya. Dan kemudian yang pasti ini juga pasti harus dibutuhkan yang namanya data, collect data di every stages itu mana sih yang mesti diperbaiki. Sehingga pada saat melakukan keputusan itu bukan berdasarkan asumsi atau informasi yang tadi mungkin ya cuman satu orang karyawan yang komplain, ya kan? Itu langsung diadres. Tapi memang yang mesti kita lakukan adalah ketemunya irisan yang terbanyak yang memang kita bisa lakukan untuk perbaikan itu seperti apa. Ya. Nah, saya mau ajak teman-teman itu untuk bicara contohnya salah satu lah ya. Kita bahas kaitan employee journey mulai dari kandidat sampai dengan employee dia hire. Kira-kira touch point mana sih yang mesti di-track ataupun touch point mana sih yang kira-kira orang itu mesti aware dan mesti kita samakan persepsinya. Ya. Balik lagi yang tadi yang namanya visi misi, mindset itu di organisasi tetap harus ada ya. Dalam organisasi misalkan mau dibawa yang namanya tagline-nya organisasi keluar tuh mau apa sih? Nah, itu yang sebenarnya yang akan menjadi kunci untuk meningkatkan awareness dari si kandidat, bagaimana coba untuk mengenal perusahaan, dan kemudian juga sejalan sama brandnya dari produk tersebut. Melalui apa? Channel-channel sama konten-konten yang ada, gitu kan. Kalau misalkan dalam organisasi, misalkan menjadi employer of choice gitu kan. Nah, kalau misalkan mau jadi employer of choice gitu kan, employer of choice seperti apa sih yang mau dijual ke ke apa? Ke organisasi atau keluar ya, ke kandidat. Dan bagaimana sih untuk meningkatkan awareness? Nah, itu semua mesti seragam dan pada saat meningkat awareness orang kandidat untuk mau melirik portalnya kita atau kita ngeblas di mana mau di job street, mau di portal-portal misalkan LinkedIn atau apa, itu bisa mengattract yang namanya awareness dari si kandidat dan mulai dari bagaimana experience-nya si kandidat itu bisa masuk dengan mudah ke websitenya ataupun ke IG story-nya, IG-nya perusahaan atau misalkan ke website organisasi untuk mengenal yang namanya misalkan organisasi ini apa sih? Misalkan bank ini sebesar apa sih? Misalkan. Jadi saya punya pengalaman sendiri ya, ngomongin untuk ngebenerin employee journey, mulai dari awareness. Dulu saya di perusahaan di bank yang tumbuh di kota kecil,
yang bukan kota kecil sih, salah satu kota Bandung lah ya sebut ya. Dan kemudian dia sangat cukup apa ya, cukup prudent tapi juga tidak agresif gitu kan. Pada saat mau bertumbuh kembang menjadi apa? Menjadi cabang, meningkatkan cabang cukup banyak. Pada saat mau merekrut kandidat itu punya apa? Punya kesulitan pada saat mengundang mereka untuk apa? Untuk join tes ataupun interview. Malah sempat ada yang dibilangnya seperti ini. Eh, Kalau dulu di Surabaya pernah sekali ya, di Surabaya itu kita kita mau tes, kemudian kebetulan di deket Pasar Turi kalau nggak salah. Nah, pada saat itu orang berasumsi itu perusahaan karena namanya kurang dikenal gitu kan, dibilangnya, "Iki dodolan apa ya? Ini jualan apa ya?" Gitu kan. Nggak ngerti bahwa itu tuh bank gitu kan. Sama juga waktu saya ditaruh cabang di daerah Mangga 2. Ini diundang tes untuk perusahaan elektronik apa ya gitu kan. Nah, hal ini apa yang terjadi pada saat kita ngomongin mereka untuk mencari informasi bahwa perusahaan kita itu di mana, enggak juga mereka tidak punya experience ataupun mereka tidak muda gitu kan. Sehingga akhirnya yang diperbaiki adalah bagaimana caranya kita bisa memperbaiki awareness dari calon kandidat dan mudah untuk apa? Untuk meningkatkan mudah untuk mencari dan meningkatkan informasi yang mereka tahu gitu kan. Waktu mau jalanin bikin MDP gitu kan. Mungkin kayak Bu Gyokni nih, Bu Gyokni dari BCA kan yang saya tahu dulu. BCA mau kemana nggak usah diundang udah langsung datang gitu kan. Betul nggak Bu Gyokni? Betul kan? Iya kan? Mau teller bakti, mau mana, nggak usah susah-susah datang ke kampus, CV itu datang semua. Tapi begitu organisasi yang memang baru baru tidak dikenal, jangankan untuk bisa nge-grab istilahnya universitas untuk yang bagus. Caranya apa? Ya masuk gitu kan, untuk meningkatkan awareness, memberikan informasi dan memberikan apa? Memberikan experience bahwa ini kita loh, gitu kan. Dan kemudian juga pada saat mereka mengeksplorasi, kemudian juga mereka membaca, mencari informasi, dan kemudian juga mencari informasi bisa juga dari mana? Dari karyawan kita sendiri gitu kan. Mungkin dari siapa? Dari kakak kelasnya sendiri gitu kan. Yang ada di kita gitu kan. Kakak kelasnya sendiri akan mencoba untuk memberikan informasi keluar berdasarkan apa? Experience-nya dia gitu kan. Experience-nya dia di mana? Di organisasi. Kalau organisasinya pada saat dia mulai dari masuk sampai dengan dia ada di situ dan juga punya journey-nya juga itu cukup membuat satisfied. Mereka akan menjual apa? Menjual organisasinya kita bahwa sehingga pada saat yang namanya iklan dari mulut ke mulut itu sangat efektif dan membuat apa? Membuat orang itu tetap akhirnya mau apa? Mau mencoba gitu kan. Mau mencoba untuk apa? Untuk join gitu kan. Dan kemudian juga yang namanya sekarang informasi itu sangat mudah ya. Mau cari informasi apapun, apalagi misalkan organisasi, experience-nya si employee seperti apa, itu di Glassdoor kita bisa nyari apa aja kan. Ya, bisa nyari apa aja. Oh, bagaimana mereka merasakan berinteraksi dengan leaders-nya. Kemudian yang namanya di sosial media itu sangat sangat dengan mudahnya untuk apa? Untuk men-sharingkan yang namanya kompleks atau experience-nya dari journey-nya mereka itu yang oke atau enggak. Ya.
Ada yang oke, saya lanjut ya. Dan kemudian juga pada saat ngomongin apply seberapa ribet sih? Seberapa ribet sih prosesnya? Seberapa banyak sih formulir yang diisi? Itu kan ngomongin experience kan. Tadi kita udah berhasil mengattract mereka untuk mau apply ke kita, tapi begitu masuk di employee journey, masuk di apply, ternyata juga experience-nya juga nggak oke. Kira-kira mau nggak mereka melanjutkan? Ribet ya. Bisa nggak pull out? Bisa kan. Bisa sekali pull out gitu kan. Nggak jadi apply. Ataupun sampai yang namanya di interview. Teman-teman di sini pernah nggak punya pengalaman sudah di interview, sudah di offering, pull out, nggak jadi bu, gitu kan? Punya usut ternyata ada yang apa ya? Ada experience-nya dari dari journey-nya menjadi apa sebelum hiring, ada experience yang dialami oleh si kandidat tersebut yang dia nggak happy karena dia bisa apa? Dia bisa ngebandingin sama organisasi lain karena organisasi lain pasti anak sekarang nggak mungkin hanya apply di satu perusahaan, apply-nya bisa banyak. Jadi mereka punya membandingkan antara journey-nya dia sebelum masuk jadi employee dan journey-nya di tempatnya kita gitu kan. Nah, touch point itu yang perlu dilihat sebenarnya apa yang kita bisa improve dan bisa meningkatkan yang namanya uh, si employee journey tadi ya. Nah, kita memang tidak bisa yang tadi Pak Andri tanya. Berarti kita mesti customize begitu banyak ya. Memang kita tidak bisa apa? Tidak bisa menyenangkan semua orang. Tapi at least misalkan bisa Pareto 80%, kita bisa address apa yang menjadi pain point dari kandidat gitu kan. Sebelum masuk menjadi employee-nya kita. Itu akan cukup powerful untuk bisa meningkatkan yang namanya apa? Proses mungkin bisa juga karena cepatnya, karena jelas arahnya misalkan posisinya seperti apa, bagaimana menjelaskan si rekruternya, atau bagaimana caranya interview si manajer kepada si calon kandidatnya. Itu kan ngomongin journey gitu kan. Itu belum ngomongin hiring gitu kan. Post apply itu begitu udah ngomongin hiring, kita ngomongin 3 bulan kritikal. Kritikal itu bukan kritikal percobaan perusahaan lu nggak perform gua selesain gitu kan. Enggak, 3 bulan tuh kritikal apa? Kritikal pada saat mereka tuh merasakan how they feel untuk bisa belajar atau adaptasi di situ gitu kan. Nah, hal-hal yang namanya touch point tadi itu menjadi penting. Kalau misalkan kita memang mau menata yang namanya si employee journey, meningkatkan employee experience sampai akhirnya dia ada uh, di 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 perusahaan kita gitu kan. Nah, kalau bicara ngomongin critical critical momennya gitu kan. Di mana pada saat ngomongin pertama kali inisial si exposure ekspektasinya juga bisa di manage ya dari si kandidat tersebut. Bagaimana caranya untuk bisa kalau kita menggaung-gaungkan employer kita adalah employer of choice gitu kan. Waktu nyari itu kan udah kayak satu ekspektasi kan, yang first brand yang satu ekspektasi yang udah di set dulu gitu kan. Baru pertama kali dia masuk aja sudah nggak nggak kebentuk atau tidak cocok dengan ekspektasinya ya mereka, sudah pasti yang namanya apa keinginannya dia untuk hire untuk apply itu pasti akan
akan mundur gitu kan. Dan kemudian juga yang namanya untuk mengkonversi, wah udahlah pokoknya kita mau apply gitu kan. Sampai ke yang tadi saya bilang onboarding proses 3 bulan itu bagaimana caranya company values itu ada di organisasi, tapi bukan berarti hanya ngomongin onboarding checklist gitu kan. Tapi bagaimana dia di welcome dan merasakan dia ada di perusahaan yang memang employer of choice tadi gitu kan. Ya. Nah, bicara probation itu kan bukan hanya perusahaan perusahaan yang hanya satu sisi menyelesaikan. Employee juga punya hak untuk tidak meneruskan probation periodnya kan. Karena tadi apa? Ya journey-nya dia tadi gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan sampai bicara probation period itu bisa selesai, udah masuk lagi yang namanya ke growth journey yang tadi ya, development-nya, performance-nya, kemudian bagaimana dia karirnya, itu adalah diselaraskan dengan purpose sama growth-nya. Purpose-nya orang beda-beda nggak? Beda-beda pasti. Tapi purpose-nya orang bisa nggak di-align-kan sama purpose-nya organisasi? Bisa sekali. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah mengkomunikasikan yang namanya purpose-nya organisasi dan meng-align-kan purpose-nya masing-masing. Di organisasi saya yang sekarang, itu ada proses itu. Meng-align-kan purpose-nya organisasi sama purpose-nya masing-masing. Untuk apa? Untuk sama-sama tumbuh. Bahwa kita tahu kita larinya, jalannya mau kemana. Ada prosesnya? Pasti ada. Nggak akan pernah bisa dengan mudah. Tapi kita bisa lakukan. Ya. Jadi kalau bicara ngomongin employee experience di slide berikutnya, itu kan nge-looping terus ya. Mah, sebelum lanjut, Yes. ini Oke. mau share lagi nih saya. Wah, ini karena ini menarik gitu ya. Berarti kalau kita berbicara employee journey, itu kan berarti kita berbicara bagaimana perusahaan itu mengenalkan diri dulu. Seperti tadi mau bilang ya. Berarti harus kita show up dulu nih. Entah di media sosial atau apa gitu ya. Supaya orang Ya, tahu nih kita seperti apa nih journey di perusahaan kita. Seperti itu ya. Berarti langkah awal yang bisa dilakukan seperti itu ya, Mas? Betul ya? ya, gitu. Nah, karena Jadi saya employee ada... journey itu kan Hah? nggak hanya sepotong kan. Hmm, Employee journey oke. pada saat pertama kali masuk pun orang aware sama organisasinya kita, sampai dia masuk sampai journey-nya dia di slide berikutnya itu ada yang namanya apa looping ya, Oke. Thank you, Ma. ya gitu kan. Ya saya sih lebih senang employee kadang-kadang saya bilang itu customer experience ya. Karena bagi saya tuh bener-bener dia tuh ya customer-nya saya gitu kan. Saya sebagai HR ya mesti layanin dia sebagai customer gitu kan. Tadi ya mulai dari attract, recruit, onboard, bagaimana dia apa bertumbuh dan juga mungkin dari sisi karirnya yang membuat dia engage juga di perusahaan gitu kan. Dan juga dia akhirnya stay sampai dia mungkin bisa juga off board itu kan bisa juga karena pensiun, bisa juga dia memang punya plan lain yang tidak terpenuhi di sini. Mungkin nggak sih gitu kan? Walaupun dengan dia tidak stay di organisasi ini, tapi dia bisa tetap menjadi apa iklan positif untuk organisasinya. Mungkin, mungkin karena kenapa? Dengan pengalamannya dia di journey-nya dia sebagai employee, pengalamannya dia sampai di titik tertentu, dia kan juga bilang, "Oh, saya pernah kok di situ. Saya punya pengalaman baik kok di situ." Dan di situ ternyata juga apa yang menjadi bekal saya sekarang di sukses di organisasi yang sekarang itu juga berdasarkan apa yang saya alamin gitu kan. Jadi benar-benar yang namanya ini bisa jadi iklan dari mulut ke mulut ya. Untuk bisa tadi ya menumbuhkan apa juga, menumbuhkan juga yang namanya branding tadi gitu kan, gitu ya.
Jadi kalau mau dibilang mulai dari mana sih kalau pada saat kita mau melakukan mapping gitu ya, journey-nya gitu kan. Mungkin di slide berikutnya kita bisa lihat, ya kita bisa define ya. Sebenarnya kan target personanya kita, target kandidatnya kita, target employee-nya kita tuh kayak apa sih? Gitu kan. Dan kemudian juga sebenarnya ini juga kan pasti ngomong data, nggak bisa enggak. Yang kedua, pasti kita juga harus bisa melist down sebenarnya touch point mana yang kita bisa membuat apa yang sudah baik ataupun yang memangnya kita bisa tingkatkan gitu kan. Kemudian juga kita bisa mencoba untuk secara kualitatif menggather semua data-data. Kita bisa melakukan polling, bisa melakukan interview karena bagi saya apa feedback dari kandidat ataupun feedback dari employee itu sangat sangat apa ya sangat sangat berharga ya karena itu adalah caranya kita untuk bisa apa untuk bisa meningkatkan atau kita bisa mempertajam yang namanya tadi kita bisa memperbaiki employee journey yang mana yang harus kita kita perbaiki yang pasti bicara ngomongin emosi apa yang kita mau dapatkan dari si employee dan pain point apa yang sebenarnya mau di kill ya di proses-proses di employee journey tadi gitu kan. Dan kemudian identifikasi gap sama opportunity itu sebenarnya kan siklus kalau udah mindset tadi ya, ngomongin mindset organisasi, udah ngomongin tadi di journey-nya employee experience tuh ngomongin productivity, ngomongin menjadi mindset improvement. Seharusnya ini adalah proses yang ya proses manajemen secara umum ya. Merencanakan kemudian mencoba mengidentifikasi kemudian action dan dieksekusi dan kemudian dicek lagi gitu kan. Dan kemudian yang pasti bicara ngomongin share dan align dengan tim itu sangat penting. Karena biasanya di sini yang akan keteteran itu ngomongin konsepnya udah bener, konsepnya udah bagus, udah nemuin nih mappingnya, pain point-nya di mana, dibenerinnya yang mana. Tapi pengalaman di organisasi, mungkin Bu Gyok nih yang juga sangat sudah juga banyak di organisasi, Bu Bianti juga. Ya ini yang lain juga pasti pengalamannya banyak ya. Yang namanya change management jadi isu nggak Bu Gyok nih? Agak nembak Bu Gyok nih, maaf. Iya, Bu. Challenging. Challenging kan? Jadi yang namanya konsep sudah bagus, bicara share sama align sama tim itu juga menjadi penting, menjadi satu titik atau satu proses yang menurut saya ini menjadi kritikal pada saat mau memperbaiki yang tadi yang si employee journey tadi, gitu. Nah, mungkin pause dulu ya, Nu. Boleh, sambil pause, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk Japri ke saya nih. Eh, ada 3.000 pertanyaan, gak kebanyakan. Nggak, tadi ada yang Japri ke saya, dua pertanyaan gitu ya. Dari ibu atau bapak ya, Gandes gitu, ibu atau bapak Gandes gitu. Nah, bagaimana sih cara memaksimalkan employee journey untuk perusahaan yang masih berkembang? Mungkin karyawannya nggak banyak, eh, gitu. Kalau nanti karyawan banyak kan kita bisa ngeliat nih jenjangnya seperti apa. Tapi kalau mungkin yang sedang berkembang dengan jumlah karyawan nggak begitu banyak, gimana sih kita menerapkan itu atau memaksimalkan employee journey di situ? Oke. Sebenarnya nggak apa-apa juga, mulai dari membuat merapikan dari pada saat meng-attract, kemudian juga pada saat merekrut, kemudian pada saat onboarding sampai dengan hiring, itu juga sebenarnya kan bisa bisa di bisa mulai ditata gitu kan, walaupun masih sedikit ya. Cuman balik lagi ya, karena kan yang namanya perusahaan kan punya tipikal yang berbeda-beda ya, betul kan?
Nah, mungkin saran saya juga tetap mengakses dulu ke internal. Sebenarnya dari misalkan dari 20 orang karyawan, misalkan kebanyakan berapa persen sih? 70%, 80%, 60% yang dirasakan tuh apa sih di proses bekerjanya mereka? Nah, mungkin bisa bisa start dari situ kan. Bisa start dari situ. Dari journey-nya apa. Ya mungkin juga bisa mengadop yang tadi. Kita ngomongin deh yang simpel dulu. Bicara ngomongin utility gitu kan. Kelayakan tempat 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 bekerja gitu kan. Ada isu nggak? Kita itu kan ngomongin employee journey kan. Pada saat itu kan udah ngomongin udah hire kan. Pada saat dia mau udah bekerja gitu kan. Mungkin kita bisa lihat di situ juga gitu kan. Atau mungkin kita bikin yang lebih simpel, ya setiap orang di welcoming. Misalkan setiap walaupun masih kecil tapi turnover-nya tinggi. Ya mungkin bisa dilihat apa sih yang membuat orang resign. Selain itu ya, selain compensation benefit itu kan nomor satu biasanya. Tapi kan itu kan yang namanya compensation benefit itu kan sebenarnya eh, bukan push factor. Push factor itu biasanya kaitan sama culture, kaitan sama atasannya, kaitan juga sama apa? Ribet di sini gitu kan. Prosesnya birokrasi. Disuruh rally tapi kakinya diikat gitu kan. Itu kan ngomongin proses employee employee journey gitu kan. Employee journey pada saat dia apa? Pada saat dia bekerja gitu kan. Atau mungkin juga yang namanya journey-nya, caranya untuk bisa membuat orang diperlakukan dengan fair dari performance gitu kan. Ada nggak ukuran yang clear? Ya itu ngomongin experience-nya orang kan. Experience-nya employee gitu kan. Apakah sudah ada yang namanya KPI yang lebih clear? Disosialisasikan kah? Terbuka kah? Transparan kah? Penilaian seperti apa? Bisa dilihat dari situ. Kalau menurut saya. Oke, thank you, Ma. Berarti ini bukan terbatas karena ini ya berkembangnya, tapi kita bisa melakukan sesuatu dengan hal-hal yang sudah disampaikan sama Bu Lili. Dari Bu Gandes, ada yang mau ditambahkan dari pertanyaannya? Boleh open mic kalau mau ditambahkan. Atau Ibu Ada atau Pak. pertanyaan lagi ya ini ya? Wah, Oh, ada ini. gimana? Dari Bu Gandes ada lagi nih, Mah. Kalau Oh ya. memang ini, ya dua pertanyaannya. Mungkin dari Bu Gandes dulu nih sebelum ke teman-teman yang satu lagi gitu ya. Dari Bu Gandes, apakah kebijakan atau peraturan perusahaan juga berpengaruh dengan employee journey? Nah, aturan-aturan itu apa? Juga berpengaruh nih sama employee journey ini. Oh, sorry, sorry. Hilang tadi, Nu. Boleh di... Oke, apakah kebijakan atau peraturan perusahaan juga bisa berpengaruh ke employee journey? Oh, bisa sekali. Polisinya, kebijakannya ribet banget gitu kan. Atau udah nggak cocok gitu kan. Makanya kan kalau di organisasi kan sebenarnya kan policy itu harus direviewnya berkala ya. Tujuannya apa? Tujuannya juga kan, masih cocok nggak sih sama kebutuhan saat ini? Jangan-jangan udah nggak cocok gitu kan. Nah itu juga akan mempengaruhi juga. Kalau yang kebijakannya atau polisinya sangat ribet, kemudian akan mempersulit juga proses kerja atau journey. Yang tadi ya, policy kan bisa banyak macam nih. Policy SOP yang atau kebijakan SOP atau SOP di operational atau di HR gitu kan. Betul nggak? Ya, itu kan sama juga. Journey-nya dia pada saat dia bisa misalkan contohnya menikmati lah benefit-nya dia gitu kan. Di prosedurnya atau di kebijakannya untuk klaim misalkan untuk klaim sesuatu aja ribet banget gitu kan. Sebenarnya mau ngasih apa enggak gitu kan. Akhirnya kan ke situ kan. Mau ngasih apa enggak sih? Dibuat sulit begini gitu kan. Tapi ya itu balik lagi ya. Maksudnya kan pada saat ada misalkan ada sesuatu hal mesti harus approval. Sebenarnya esensinya apa sih approval gitu kan. Jadi di ya tadi ya touch point tadi tuh
touch point itu kan nge-breakdown semua proses gitu kan. Touch point employee itu ada di mana aja sih? Mulai dari kalau tadi kalau ngomongin yang tadi mulai rekrut kan, mulai dari ngelamar kerja, mulai dari apa kemudahan cari di websitenya, kemudian pada saat masuk untuk apply, kemudian keribetan masukin data-datanya, sampai dengan informasi menfeedback apakah dia bisa diproses atau enggak, SLA level service level agreement-nya untuk mereka itu berapa lama gitu kan. Itu kan ini ya apa journey gitu. Oke, jadi sangat bisa berpengaruh karena eh, aturan itu kalau sangat birokrasinya sangat panjang itu juga kadang-kadang buat orang ini ya Pak, nggak betah nih atau bahkan nggak jelas abu-abu gitu. Jadi mempengaruhi journey Betul, banget itu. betul gitu kan. Hmm. Kan ada pernah dibilang saya disuruh tepat waktu untuk apa benerin misalkan IT lah. Benerin misalkan troubleshooting mesti cepet gitu kan. Tapi yang waktu saya butuh tools yang murah istilahnya, saya butuh tools untuk ganti spare part yang di bawah 1 juta, saya prosesnya lebih panjang, mesti seminggu gitu kan. Itu itu gimana ceritanya gitu kan. Nah, yang kayak gitu kan di journey-nya dia pada saat melakukan pekerjaan itu kan balik lagi ya, nggak nyaman buat dia gitu kan. Hmm. Oke, thank you Mah. Ini satu lagi sebelum kita lanjut Mah. Ini dari Bu Gio. Oh ini luar biasa nih. Ibu kita bertanya gitu. Apa kiat sukses Bu Lili dalam menghadapi tantangan silo attitude dari departemen lain terkait creating employee experience dalam employee journey? Oke. Nah, memang itu musuh terbesar. Silo itu musuh terbesar. Dan memang nggak mudah gitu kan. Memang kita mesti buy in, istilahnya kalau saya saya mencoba untuk buy in dulu bicara konsep itu biasanya di level eh, atasnya dulu, bahwa kita mau melakukan perbaikan seperti ini. Dan kemudian eh, benefitnya buat organisasi itu apa? Dan kemudian buktikan juga dengan pain point yang apa yang kita tuh untuk ada pain point apa sih yang sebenarnya yang terjadi di bawah di lapangan sehingga kita mengusulkan konsep untuk memperbaiki yang namanya journey atau experience tadi. Dan kemudian nggak cukup sampai di situ memang. Di antara HR-nya sendiri juga cukup cukup apa ya, perlu cukup effort juga tadi ya, change management ya. Kita mesti punya champion-champion di level leaders-nya. Kemudian juga punya champion-champion juga di HRBP-nya gitu kan. Untuk bisa apa? Untuk bisa menginternalisasi apa yang memang kita mau lakukan dan apa ya? Memecahkan si silo tadi sih, Bu. Dan kemudian biasanya disampaikan juga keuntungannya kalau Anda Anda akan misalkan lebih mempercepat prosesnya atau apa. Dijual dulu untungnya buat dia, bukan untungnya buat kita. Kadang-kadang kalau kayak tadi ya, evolusinya ke employee experience, ngomongin HR, biasanya ngomongnya proses HR dulu yang beres nih gitu kan. Ya kan lu yang punya kerjaan, lu yang beres, gua yang suffer gitu kan. Tapi ini coba ditawarkan bahwa ini proses untuk bisa memudahkan Anda yang tadinya Anda perlu berapa step, ini cuma 1 step. Ya at least kalau dengan kayak gitu seharusnya bisa buy in. Apakah masih ada sih yang resisten? Ada sih, nggak akan mungkin mulus sih. Perjalanan merubah mindset itu nggak pernah. Perubahan itu nggak mudah. Tapi kita harus persisten untuk melakukan. Oke, semangat. Thank you, Bu Lili. Jadi ada 3 ya, internal di eh,
human capitalnya sendiri perlu solid dan kuat. Yang kedua tetap WIFM ya. What's in it for me buat mereka Ya, gitu. Untungnya ya, apa. Lalu kemudian yang ketiga perlu ada proof juga ya supaya mereka betul, benar-benar buy in. betul. Thank you so much Bu Ya, Lili. ya, sama-sama Bu Gyokni. Ya, Nu. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini kalau nggak nanti kita sampai pagi kalau nggak lanjut ini nanti. Diskusinya seru sekali. Ini masih ada 4.000 pertanyaan ini muncul di sini. Eh, nggak apa-apa, di drop aja slide-nya, Wisnu, ke pertanyaan aja. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Zainal. Selamat malam, Ibu Lili. Selamat malam, Pak Zainal. Gitu. Izin bertanya, employee journey kalau dari segi perusahaan supaya karyawan yang kita hire it- eh, kita betah dan tidak ada turnover karyawan sehingga tidak banyak cost untuk rekrutmen baru lagi. Tapi dari segi karyawan apa manfaatnya ya, Bu? Oke. Yang Bapak mau perbaiki untuk employee journey, pasti kan bukan hanya dari karyawan aja, Pak. Kan tadi saya bilang adalah irisan. Kalau ngomongin tadi dari sisi dari sisi perusahaan, kalau kita bisa memberikan customer experience untuk karyawannya, bahwa dia akan stay di organisasi. Iya, salah satunya kan bukan hanya dari ngomongin rekrutmen, Pak. Pasti ada ngomongin development juga. Development Bapak di employee journey-nya Bapak yang akan mau diperbaiki apa? Yang membuat karyawan itu stay. Kalau misalkan karirnya jelas, kemudian apa tadi yang kalau ngomongin bicara performance kinerjanya juga secara transparan atau fair untuk bisa bisa apa bisa diterapkan. Itu juga apakah itu bukan manfaat, Pak, buat si karyawannya? Karyawan nggak akan stay kok, Pak, kalau cuman benerin yang di permukaan saja dan tidak ada yang dia rasakan. Mudah-mudahan Oke, menjawab ya. Ke mudah-mudahan menjawab. Eh, ke Pak Bu Zainal, kalau masih ada pertanyaan boleh open mic. Thank you berarti aman. Lanjut pertanyaan atau lanjut slide, Mama Lili? Masih pertanyaan ada aja. Karena pertanyaan kalau ya? slide-nya kan cuman nanti bisa hubungi saya atau siapa kalau ada pertanyaan lain. Masih ada. Oh ya, betul. Nanti langsung hubungi gitu ya. Kemudian dari dari Baik. Budian gitu ya. Bagaimana? Bagaimana cara menggali employee journey karyawan dan supaya karyawan tersebut dapat dengan terbuka dan jujur menyampaikannya. Oke. Ini kan bicara ngomongin culture ya. Culture keterbukaan. Seberapa terbuka, seberapa terbiasa orang untuk di appreciate dengan masukannya. Dan ini memang mesti ditumbuhkan. Saya pernah punya pengalaman sharing aja ya. Ini mah lebih ke arah tips aja sih. Jadi saya pernah punya ke satu tim yang sangat susah sekali untuk bisa terbuka gitu kan. Takut gitu kan. Takut salah, takut eh ya nggak berani lah gitu kan. Caranya biasanya saya pakai itu ya. eh apa ya? Building trust dulu ya sama mereka gitu kan. Building trust dulu untuk bisa mencoba membangun eh, apa keterbukaan itu sebenarnya kan bukan buat saya sendiri gitu kan, bukan buat atasan sendiri, tapi untuk balik lagi sebenarnya untuk mereka juga gitu kan. Kalau mereka nggak terbuka, mereka nggak mencoba untuk memberikan masukan, kita akan sulit untuk kita mau memperbaikinya dari mana. Jadi kalau misalkan memangnya belum terbiasa dengan terbuka, bisa mungkin dengan metodologi building trust tadi gitu kan. Mencoba untuk menjelaskan bahwa tujuannya meminta untuk mereka terbuka dan memberikan masukan itu apa, dan kemudian dijelaskan setelah itu apa sih prosesnya yang akan dilakukan, dan kemudian mau kapan dilakukannya, bentuknya kayak apa, dan balik lagi manfaatnya apa buat mereka. Itu sih kalau dari saya. Oke, bisa nggak sih Mah kalau itu tuh kadang kita pakai tools supaya eh,
mereka terbuka gitu. Bisa aja. Kalau cuman audiens kecil pakai post-it, silakan masuk, nggak usah pakai nama. Kan pakai si Google Form apa segala macam juga kan nggak usah pakai nama. Bisa kan? Mau ngomong apa aja juga. Tapi balik ya, begitu dapat hasilnya jangan ini siapa ya yang nulis dicari gitu kan. Itu yang biasanya akhirnya menjadi ya katanya nggak dicari, nggak apa suruh terbuka, tapi nulis ini dicari nulisnya siapa gitu. Nah itu yang kadang-kadang lupa. Iya, itu yang kadang-kadang orang jadi nggak mau terbuka ya, Mbak ya. Ya. Oke, thank you, Mama. Semoga menjawab pertanyaannya ya, Bu Dian. Ini masih ada 2 pertanyaan lagi dari Pak Siswandi, gitu. Nah, siapa saja sih yang berperan dalam membangun employee journey, Ma? Kemudian, apa apa pilar-pilar penting dalam membangun employee journey? Ya sebenarnya kan kalau misalkan mau dibilang siapa yang berperan membangun employee jadi semua stakeholder termasuk juga mungkin yang apa yang ya kita kan punya visi misi produk apapun yang dijual kemudian pasti juga punya lah ya punya arahnya mau marketnya mau seperti apa. Nah bicara apa yang tadi employer of choice tadi nempelnya ya di semua layer gitu kan mulai dari proses proses dengan customer-nya, proses dengan employee-nya, proses dengan infrastrukturnya, IT-nya. Karena kan kalau yang mau dibilang tadi kan sebenarnya 3 besaran tuh, teknologi, physical working place, sama culture gitu kan. Kalau culture kan besar banget ya. Ngomongin leadership juga ngomongin culture. Internalisasi apa values juga kan ngomongin culture juga. Gitu. Jadi itu 3 sih Pak. Kalau menurut saya yang penting itu yang perlu untuk dilihat. Tapi prosesnya ya pasti balik lagi yang tadi ya, mesti define touch point-nya mana aja yang memang mau dilihat, pain point-nya di mana, gitu kan. Itu yang menurut saya bisa, menurut masukan saya sih Pak. Semoga menjawab ya Pak Siswandi. Semoga menjawab Pak Siswandi. Nanti kalau belum, boleh nanti ya kita diskusi lagi. So, yang terakhir ini ada Pak Febrian. Dalam kasus perusahaan sedang berkembang dan dalam proses melakukan perbaikan, bagaimana cara menjaga karyawan agar tetap antusias dengan visi perubahan yang sedang dijalankan bertahap? Apa titik lemah yang perlu dijaga dalam hal employee journey? Oke. Kalau bicara ngomongin proses melakukan perbaikan ya, sebenarnya ini apa di luar itu yang saya juga kasih tahu aja. Sebenarnya kan pada saat ngomongin apa proses perbaikan itu kan proses bagaimana milestone ya untuk diperbaiki itu kayak apa. Nah, biar antusias sebenarnya visi di awal memang tahu kita mau ngapain, kemudian jelas timeline-nya dan konsisten gitu kan. Karena biasanya kenapa si karyawan itu bisa melempem lah kira-kira lah kayak gitu kan ya. Karena nggak jelas ini kok nggak selesai-selesai ya gitu kan. Timeline-nya mau sampai kapan. Nah, pada saat achievement tertentu juga mesti bikin small celebration sih Pak. Sehingga itu juga untuk meningkatkan bahwa, oh ya kita sudah mencapai di sini ya, di acknowledge ataupun dikasih reward yang nggak usah reward gimana-gimana gitu kan. Tapi yang membuat orang tuh terus terpacu untuk, oh ya gue di acknowledge ya, bukan cuman dapat hadiahnya tapi juga ternyata orang tahu kalau ini tuh apa hasilnya saya gitu loh. Nah, itu menurut saya sih penting ya untuk bisa terus ngeboost yang namanya tadi booster untuk tetap antusias gitu kan. Kalau apa titik lemah yang perlu dijaga dalam hal employee journey? Titik lemahnya itu ya konsistensi tadi, Pak. Konsistensi sama yang tadi ya. Konsistensi itu bukan hanya konsistensi prosesnya, tapi yang tadi silo itu juga dipecahin gitu kan. Semua stakeholder juga sama suaranya, sama sama semua apa yang mau kita capai. Jadi proses untuk change manajemennya mesti berjalan sih Pak.
Semoga menjawab Pak Febrian. Thank you Bu Oke, Gyokning thank you Gio. sudah menambahkan. Sudah menambahnya small celebration milestone guys perlu dirayakan. Rayaannya nggak usah besar-besar ya Gio nih ya. Makan-makan bareng, beli gorengan bareng kan gitu ya. Jangan gorengan, yang sehat dong. Oh, yang sehat-sehat ya. Baik, maaf. Makanan sehat ya Ibu ya, supaya larinya makin kuat. Bu Oke. Gyokning hebat nih lah, pelari. Iya, pelari itu luar biasa. Nah, ini nggak kerasa ini Mama Lili ini udah jam 9, jadi diterusin nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan lain bisa sampai jam 11 malam ini. Nanti di Indonesia Timur jam 12 nggak sampai jam 11 malam. Ini teman-teman itu sudah jam 10 di sana. So, di sini kalau teman-teman masih Bapak Ibu masih ada sesuatu yang mau ditanyakan, ada yang mau didiskusikan di Employee Journey gitu ya. Di sini teman-teman bisa kontak langsung Mama Lili, dan di sini ada Kakak Jasmine gitu ya, ini juga bisa ditanyain. Nanti kalau ada kebutuhan terkait Employee Journey di perusahaan Bapak Ibu gitu ya, boleh langsung kontak-kontak di 2 kontak ini, ada kontaknya Mama Lili sama kontaknya Kakak Jasmine. Nah, ada satu lagi nih yang menarik dan jangan sampai kelewatan. Oh, ini saya langsung ngomong nih. Kelewatan nanti nangis soalnya. Ada program langsung dari Mama Lili. Oh, Employee Experience by Design. Tadi bagi Bapak Ibu tadi yang masih bingung nih, kalau perusahaan saya kecil ini gimana cara bikin desain employee journey-nya gitu. Kalau sekarang lagi masa change management atau lagi masa-masa perubahan sistem dan lain sebagainya, gimana nih caranya? Wah, ini pas banget Bapak Ibu. Atau masih bingung cara penerapannya, ini pas banget kelas ini buat Bapak Ibu gitu ya, karena ini akan terjadi di hari Sabtu tanggal 1 Agustus. Wah, sebentar lagi. Jangan sampai kelewat gitu ya. Harganya juga sangat luar biasa. Ini hanya 1,4 juta saja dari 2,5 juta. Terbatas ya, karena kita akan membedah di situ cara-cara menemukan touch point mungkin di beberapa teman yang akan join di situ. Kemudian kita akan desain employee journey-nya seperti apa, kita akan praktek di situ dan action langsung di sana seperti apa gitu ya. Dan gimana cara menjalankan employee journey di tempatnya Bapak Ibu semuanya. Wah, jangan sampai ketinggalan. Kalau ada yang tertarik langsung kontak di Mbak Vivi, ya, nomornya ada di situ, di screenshot dulu, jangan sampai ketinggalan nanti, wah sayang banget gitu ya. Teman-teman kalau ketinggalan ini nanti belum tentu akan ada lagi soalnya di tahun ini gitu ya. Nah, ada satu lagi. Kalau tadi berbicara bagaimana mempertahankan orang itu salah satu clue-nya adalah melakukan rekrutmen yang baik. Wah, ya kan? Atau melakukan asesmen yang benar. Dan di sini juga ada satu workshop lagi gitu ya. Wah, ini bentar lagi nih Bapak Ibu. 3 hari lagi. Wah, ini kan tanggal 25, ini tanggal 22 kan? Ya. Gimana sih cara mendapatkan orang yang tepat supaya keluar masuk karyawan itu minim? Kalau tadi ada yang bilang, kalau keluar masuk karyawan itu budget nih gitu ya. Wah, ini cocok banget. Hanya keluar 1,4 juta mungkin bisa mendapatkan tips rekrutmen yang pas supaya orang itu bisa bertahan gitu ya, atau kita mendapatkan orang yang tepat, akhirnya orang itu bertahan di perusahaan kita Bapak Ibu. Nah, jangan sampai terlewat. 3 hari lagi workshopnya ini akan juga mulai, workshop Smart Assessment for Non Psikologi. Jadi yang teman-teman bilang, oh biasanya kalau asesmen tuh atau melakukan psikotes itu harus psikologi. Tenang, di sini tools-tools yang kita gunakan bisa digunakan oleh teman-teman non psikologi. Nah, jangan sampai terlewat Bapak Ibu, itu 2 pembelajaran kita dalam jangka waktu dekat ini. Apabila ingin tahu lebih dalam tentang 2 workshop ini, langsung kontak di nomornya Mbak Vivi. Nah, ini sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sudah join. Saya juga ada KPI gitu ya. Kalau tadi Bu Lili bilang supaya perform itu ada indikatornya. Ini salah satu indikator sukses pelaksanaan webinar kali ini adalah kita foto bareng. Nah, kalau tidak didokumentasikan rasanya belum sukses ini kegiatannya kan gitu. Mana dokumentasinya? Kan gitu ya.
jangan-jangan nggak jalan. So, Bapak Ibu yang di malam hari ini belum open cam, ayo saya undang untuk open cam. Kita dokumentasikan bersama-sama di sini, gitu ya. Nanti bisa dibantu juga sama teman-teman Sinergia, gitu. Mas Radit atau teman-teman untuk bantu mendokumentasikan. Ayo teman-teman yang belum, ya silakan open kamera. Biasanya kalau ada sesi buka untuk foto-foto nih pada open soalnya. Ya, cek ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, ayo. Weh, halo Pak Har. Saya sapa-sapa dulu, ini teman ketemu di Semarang soalnya. Ketemu lagi di sini. Oke. Kita foto-foto dulu ya teman-teman. Yuk, saya hitung. Di halaman pertama. 1, kayaknya dulu nih. 1, 2, 3. Oke. Thank you lagi. Kita masuk halaman kedua. Siap-siap yang di halaman kedua. 1, 2, 3. Oke. Thank you. Yang terakhir di halaman ketiga. 1. Sebentar, ini kok hilang. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah join di sini.